Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengetahui bagaimana penciptaan langit dan bumi, pasti hati kita akan tunduk kepadanya. Allah mengabarkan bahwa langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Meskipun sulit dicerna akal, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebesarannya menjelaskan peristiwa penciptaan langit dan bumi ini agar manusia mengambil pelajaran. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi kecuali dengan tujuan yang benar. Berikut penjelasan Al-Quran tentang penciptaan langit dan bumi yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy, dia menutupkan malam kepada siang dan mengikutkan yang cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh alam. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Maksudnya, langit dan bumi dalam ayat ini adalah semua yang ada di alam ini, termasuk alam yang ada di antara langit dan bumi. Adapun makna 6 masa dalam ayat ini bukanlah 6 hari yang kita kenal saat ini, tetapi 6 masa sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam tafsir Kementerian Agama menyebutkan bahwa sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun sebagaimana firman-Nya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Ada pula yang menyebutkan 50.000 tahun seperti dalam firman-Nya. Para malaikat dan malaikat Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Al-Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Tak bisa dibayangkan betapa lamanya waktu tersebut. Yang pasti, semua makhluknya termasuk matahari, bulan, dan juga bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Diterangkan, Al-Quran menciptakan gunung-gunung yang kokoh di atas bumi. Dia memberkahi dan menentukan kadar makanan penghuninya dalam 4 masa yang sama sesuai bagi siapa yang memerlukannya. Kemudian dia menuju kepada pencipta langit dan bumi itu masih merupakan asap. Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka." Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan kepada tiap-tiap langit utusannya. Dan kami hiasi langit yang berdekatan dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Penjelasan sains. Berikut ini penjelasan penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari atau masa menurut ilmu sains. Menurut ilmuwan Marconi 2003, ke-6 masa itu sebagai berikut. Masa yang pertama, yakni masa sejak dentuman besar atau Big Bang dari singularity sampai terpisahnya gaya gravitasi dan gaya tunggal. Ruang waktu mulai terpisah, namun kontinum ruang waktu yang lahir masih berwujud samar-samar, di mana energi materi dan ruang waktu tidak jelas bedanya. Kedua, terbentuknya inflasi jagat raya. Namun jagat raya ini masih belum jelas bentuknya dan disebut sebagai komik soup. Gaya nuklir kuat memisahkan diri dari gaya elektrolemah, serta mulai terbentuknya materi-materi fundamental, queer, anti-queer, dan sebagainya. Jagat raya mulai mengembang. Masa ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini
Gaya nuklir lemah mulai terpisah dengan gaya elektromagnetik. Inti-inti atom seperti proton, neutron, dan meso tersusun dari kuark-kuark ini. Massa ini terbentuk di berbagai masa pembentukan inti-inti atom. Ruang, waktu, serta materi dan energi mulai terlihat terpisah. Masa keempat, elektron-elektron mulai terbentuk, namun masih dalam keadaan bebas, belum terikat dengan inti atom untuk membentuk atom yang stabil. Masa kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahkan materi dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang dan mulai nampak transparan. Masa yang keenam, jagat raya terus mengembang, atom-atom mulai membentuk agregat menjadi molekul-molekul, makromolekul, kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, tata surya dan tata surya, serta planet dan planet. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan, pertama, penciptaan bumi berasal dari gumpalan-gumpalan seperti asap adalah dua massa, dan penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung, serta tumbuhan dan binatang dalam dua massa pula. Dengan demikian, sempurnalah penciptaan bumi dan segala isinya dalam 4 massa. Kedua, penciptaan langit berasal dari gumpalan-gumpalan kabut itu dengan segala isinya dalam 2 massa pula. Adapun bagaimana prosesnya, Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci dan kewajiban para ahli untuk menyelidikinya. Kemudian, setelah selesai penciptaan langit dan bumi, Allah bersemayam di atas arsy. Tentang bagaimana Allah bersemayam di atas arsy-Nya tidaklah dapat disamarkan atau digambarkan seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasananya, karena Allah tidak boleh disamakan dan dimisalkan dengan makhluk lainnya. Demikianlah proses penciptaan langit dan bumi yang patut kita ketahui. Allah menciptakan dengan keseimbangan dan keserasian. Tak ada benturan atau tabrakan satu dengan yang lainnya. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Hanya Dialah yang patut disembah. Semoga dari kisah ini kita bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi mukjizat terbesar dari mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sebelumnya. Sebab mukjizat para nabi dan rasul terdahulu bersifat indrawi yang hanya bisa dirasakan pada saat itu juga. Sedangkan Al-Quran bersifat rasional, kekal, dan sepanjang masa. Mukjizat Al-Quran adalah kelebihan-kelebihan yang di dalam Al-Quran itu sendiri sebagai bukti kebenaran. Dan berikut adalah macam-macam mukjizat Al-Quran, diantaranya Al-Quran memberitahu proses terjadinya bumi, langit, bulan, bintang, dan matahari, serta proses turunnya hujan dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanaman. Lalu yang kedua, Al-Quran menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Tsamud, kaum Lut. Semua berita di dalam Al-Quran itu benar terjadi dan semua ahli sejarah mengakuinya.
Lalu yang ketiga, mukjizat Al-Quran terkait dengan falsafah dan balagha, di mana Al-Quran memiliki derajat yang tinggi dalam susunan kata, irama, dan gaya bahasa. Tidak bisa menyamainya meskipun manusia dan jin bersama-sama untuk bersatu untuk bersama-sama menyamai kata-kata di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah Al-Quran memberitahu segala sesuatu yang terjadi seperti hari kiamat, lalu surga dan neraka, hari pembalasan, serta kejadian-kejadian ilmu pengetahuan di dunia yang baru bisa dibuktikan kebenarannya setelah berabad-abad lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.